kelompok 4, kelas IP 5A. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Knowledge Management. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yaitu saya, Nur Khalifatul Ma'rifah, NIM 123101930. Nama saya Rizka Ananda Setiawati, NIM 12310193006. Saya Novan Kristiana Dewi, NIM 12310193017. NIM 12310193026. Nama saya Suryani Aini Fadia, NIM 12310193035. Nama saya Anwar Husin Al-Ansari, NIM 12310193036. Kalian tahu nggak apa itu artificial intelligence? Nah, kita cari tahu terlebih dahulu yuk, apa itu artificial intelligence? Menurut pengertiannya, artificial intelligence terdiri dari dua kata. Intelligent yang berasal dari bahasa Latin intelligo yang berarti saya paham, sedangkan artificial adalah sesuatu yang tidak nyata, seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi. Jadi, secara bahasa kata artificial intelligence memiliki arti suatu pemahaman mengenai sesuatu yang tidak nyata seperti simulasi. Sedangkan secara istilah, artificial intelligence merupakan teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan yang dimaksud mengenai kecerdasan seperti yang dimiliki manusia, sehingga sebuah komputer dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah kompleks, sekalipun dengan pemikiran seperti seorang manusia. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Artificial Intelligence muncul pertama kali pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing. Dalam tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, ia menyatakan jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang telah tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka dari itu, para ilmuwan yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Istilah Artificial Intelligence ini dicetuskan oleh John McCarthy pada tahun 1956 dalam sebuah program yang bernama AI Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Namun, sayangnya pada proyek ini tidak berjalan semulus rencana awalnya, karena kurang adanya komitmen dari para peneliti yang terlibat. Pengembangan AI pada saat itu cenderung lambat, tetapi proyek inilah yang memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti saat ini. Pada tahun 1960-an, Artificial Intelligence berkembang cukup pesat, di mana komputer pada masa itu telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapatkan akses yang cepat dan murah. Pada tahun 60-an juga muncul ALIZA yang merupakan chatbot pertama sebelum adanya Siri, Alexa, dan robot NLP. Memasuki tahap akhir abad milenium, AI masih cukup baik untuk memasuki abad baru. Banyak milestone yang telah dicapai oleh AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat bagi perusahaan Amerika. Peran pemerintah Jepang juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia Garry Kasparov, yang pada saat itu menjadi berita terbesar bagi perkembangan AI. Di tahun yang sama, Windows menerapkan penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakannya.
Pada tahun 99, Sony mengeluarkan Artificial Intelligence Robot atau disingkatnya AIBO yang berupa robot anjing yang dapat berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan sesama AIBO jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat menutup abad ke-20. Selama awal tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Untuk sekarang, kita sudah bisa mengatakan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini, penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bidang-bidang Artificial Intelligence. 1. Sistem pakar atau expert system. 2. Pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Pada bidang ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemahaman bahasa alami dan pembangkitan bahasa alami. 3. Pemahaman ucapan atau suara. 4. Robotika dan sistem sensor. 5. Komputer visi. Faktor pendorong artificial intelligence. 1. Pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. 2. Pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan. 3. Perkembangan khusus komputer pribadi atau personal komputer. 4. Turut andil para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Teknik-teknik Artificial Intelligence. Menurut Cruz dan Almazan dalam Fauzan 2020, teknik kecerdasan buatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teknik kecerdasan buatan berdasarkan perangkat keras yang pada umumnya digunakan pada industri manufaktur, seperti penggunaan robot di pabrik pembuatan pesawat Boeing, kendaraan yang dapat melaju tanpa ada pengendara seperti yang digunakan pada mobil pabrikan Tesla, dan artificial vision dan virtual reality yang banyak digunakan pada industri game. Yang kedua, teknik kecerdasan buatan lainnya yaitu teknik kecerdasan berdasarkan pada perangkat lunak atau software, seperti artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, komputasi evolusioner yang terdiri dari algoritma generik, strategi evolusioner, dan genetic programming, fuzzy logic, intelligent system, expert system, learning receiver system, automatic learning, and deep learning. Penerapan Artificial Intelligence pada perpustakaan. Artificial Intelligence menurut O'Brien dalam Kadir dan Triwahyuni 2003 dibagi menjadi 3 aplikasi, yaitu aplikasi pengetahuan kognitif, aplikasi robotika, dan aplikasi antarmuka alami. Adapun bidang Artificial Intelligence yang dapat diterapkan pada perpustakaan antara lain 1. Pengolah bahasa alami. Pengolah bahasa alami dapat diterapkan di perpustakaan untuk menerjemahkan koleksi bahan pustaka yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. 2. Pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan dapat digunakan untuk menginput bahan pustaka melalui perintah suara. Contohnya, menyebut judul buku yang panjang dengan hanya menggunakan perintah suara. 3. Visi komputer. Konsep ini menggunakan kamera untuk menangkap objek dan mengidentifikasinya, dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran dimensi buku secara otomatis. Contohnya, meletakkan buku dengan posisi tertentu. Dengan bantuan kecerdasan buatan ini, dari hasil tangkapan kamera tersebut, maka dapat diketahui panjang, lebar, dan ketebalan sebuah buku. 4. Sistem pakar. Dengan menggunakan sistem pakar, dapat dibuat sebuah sistem layaknya seorang pakar perpustakaan. Pakar perpustakaan adalah para pustakawan, karena pustakawan menyimpan banyak informasi mengenai perpustakaan, baik secara teori maupun praktiknya.
Untuk menerapkan sistem pakar ini, maka dibuat beberapa pertanyaan yang nantinya hasil pertanyaan tersebut dijadikan sasaran untuk mengambil keputusan. Lebih tepatnya dibuat layaknya asisten Google. 5. Jaringan saraf. Jaringan saraf untuk memanfaatkan perpustakaan dapat digunakan sebagai penemuan pola peminjaman buku pada pemustaka. 6. Agen cerdas. Agen cerdas dapat diterapkan sebagai alat untuk membantu pemustaka menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan, yaitu melalui opak, atau menciptakan opak asisten yang dapat dengan mudah melakukan pencarian mandiri tanpa bertanya kepada pustakawan dan hanya berinteraksi dengan agen opak tersebut. Peran pustakawan dalam penerapan artificial intelligence. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat menuntut pustakawan untuk beradaptasi dengan meningkatkan kompetensi di bidang digital. Pustakawan harus memiliki sikap yang luas dan selalu sigap untuk menghadapi perubahan, mampu berpandangan luas dan melihat referensi secara luas di luar perpustakaan untuk meningkatkan layanan di tempatnya bekerja. Ardiawin 2017. Kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan perlu ditingkatkan dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang memasuki era disrupsi. Implikasi dari perkembangan teknologi informasi bagi perpustakaan yaitu memicunya perpustakaan digital, akses informasi melalui internet yang dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang beragam, pustakawan perlu memikirkan suatu inovasi yang terbarukan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan di bidangnya tidak mungkin bila dikerjakan secara bersamaan. Perlu adanya inovasi di bidang informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Berikut ini beberapa contoh penerapan artificial intelligence di perpustakaan. Yang pertama yaitu Libby Robot. Libby merupakan model dari soundbot yang dirancang untuk digunakan pada layanan klien, pendidikan, dan kesehatan. Libby di perpustakaan telah dilatih mengenai layanan inti yang ada di perpustakaan, seperti menjawab pertanyaan mengenai perpustakaan dan memberikan layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Yang kedua yaitu Paper for Libraries. Paper for Libraries ini dirancang untuk memberikan informasi bagi pengguna dengan cara memberikan informasi yang berguna terkait dengan perpustakaan, resensi buku, rekomendasi buku, pencarian web, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu Robby Robot. Robot ini dapat memindai tag RFID di buku yang ada di perpustakaan dan memastikan buku berada di tempat dan di urutan yang benar. Robot ini memiliki akurasi mencapai 99%. Dengan adanya robot ini, buku-buku menjadi lebih tertata sehingga para pengunjung dapat mencari koleksi buku yang diinginkannya dengan cara yang mudah dan cepat. Penggunaan artificial intelligence di perpustakaan ini memiliki fungsi untuk membantu pustakawan dalam melakukan aktivitas kepustakawanan. Karena terkadang pustakawan menghadapi pekerjaan yang cukup banyak dalam durasi waktu yang terbatas. Sehingga dengan adanya artificial intelligence ini dapat menjadi alat bantu bagi pustakawan untuk melayani pengguna secara maksimal tanpa meninggalkan pekerjaannya sebagai pengolah informasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.